Selamat pagi kepada seluruh umat Kristen hari ini. Selamat beribadah. Pada pagi ini juga kita akan sama-sama melihat satu message Paskah yang masih berkisar tentang kebangkitan Kristus membawa harapan baru. Kita akan sama-sama melihat dalam Markus 16 ayat yang ketiga. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Ini adalah pertanyaan daripada para perempuan yang melawat kubur Yesus pada hari yang ketiga. Ini adalah masalah besar bagi mereka, yaitu bagaimana cara mereka untuk menggulingkan, menyingkirkan batu itu daripada pintu kubur. Ada banyak orang Kristen yang mempunyai sikap seperti ini, di mana mereka memperbesar-besarkan masalah yang belum tentu lagi mereka hadapinya. Kita harus ambil pelajaran daripada ini, di mana ketika para wanita itu sampai di kubur Yesus, ternyata batu itu sudah disingkirkan, batu itu sudah digulingkan, sehingga masalah yang mereka perbesar-besarkan tadi itu mereka tidak hadapi. Kita boleh bandingkan di dalam Matius 6 ayat yang ke-34 berkata, "Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk satu hari." Jadi bagi kita sebagai orang Kristen, janganlah kita khawatir akan hari esok. Janganlah kita memperbesar-besarkan masalah sehingga itu mengganggu emosi dan pikiran kita untuk hidup lebih tenang. Jadi cukuplah kesusahan sehari untuk satu hari. Kita semua ini buta terhadap hari esok. Tidak ada satu pun di antara kita yang tahu apa yang akan terjadi hari esok. Kita semua buta terhadap hari esok. Justru itu, oleh karena kita semua ini buta terhadap hari esok, maka kita tidak perlu menyusahkan diri kita dengan kesusahan hari besok. Cukuplah kesusahan hari ini yang kita hadapi. Meskipun di tengah-tengah krisis ekonomi dan kesehatan pada saat ini oleh karena coronavirus, maka janganlah kita mengkhawatirkan hari besok seolah-olah kita tidak ada pengharapan. Jangan-jangan kekhawatiran kita hari esok itu kita tidak pernah hadapinya, sebagaimana kekhawatiran yang membingungkan para wanita yang melawat kubur Yesus. Seterusnya, apa yang kita lihat di sini adalah Tuhan telah memilih wanita-wanita itu saksi pertama kubur Yesus kosong. Kenapa Tuhan memilih para wanita menjadi saksi pertama melihat kubur Yesus kosong? Ini karena para wanita ini dalam tradisi Yahudi, mereka dianggap lemah, mereka dianggap tidak berarti di dalam tradisi orang Yahudi. Tetapi kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 1 ayat 27 hingga 29 berkata, "Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Untuk itulah kenapa Allah memilih saksi pertama daripada kubur Yesus kosong itu adalah wanita, bukan Yohanes, bukan Petrus yang dipilih Allah, supaya jangan ada seorang pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Ketika para wanita itu tiba di kubur Yesus, ternyata batu itu sudah digulingkan. Kenapa batu itu digulingkan? Ini bukan untuk supaya Yesus boleh keluar daripada kubur, tidak. Tujuan daripada batu itu digulingkan daripada kubur Yesus adalah supaya para perempuan itu
dan para murid Yesus dapat masuk di dalam kubur untuk menyaksikan kubur Yesus kosong. Setelah kebangkitan ini, setelah Yesus bangkit dari kematian, dia boleh menembusi dinding. Dia boleh menembusi pintu-pintu yang terkunci. Jadi Yesus tidak memerlukan batu itu digulingkan terlebih dahulu baru dia keluar. Yang seterusnya, ini menunjukkan bahwa kuburan ini sudah ditaklukkan oleh kebangkitan Yesus. Kuburan sudah ditaklukkan oleh kebangkitan Yesus. Jadi maksudnya di sini maut ataupun kematian ini sudah ditaklukkan oleh kebangkitan Yesus. Justru itu kita sebagai orang Kristen, jangan kita takut kuburan, jangan kita takut hantu, jangan kita takut mati. Karena apa? Karena kalau kita lihat dalam 1 Korintus 15 ayat 55 berkata, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Inilah pengharapan kita di dalam Yesus Kristus melalui kebangkitannya yang telah mengalahkan kuasa maut, kuasa dosa, dan kuasa setan. Justru itu, para ibu bapak yang seringkali mengajar anak-anak untuk takut kepada hantu, bertaubatlah daripada sikap hidup yang sedemikian. Karena kitab suci mengajar kita bahwa kebangkitan Kristus sudah mengalahkan kuasa maut, kuasa setan. Jadi kita tidak perlu takut mati lagi. Tidak perlu takut hantu lagi. Haleluya.